Selamat pagi teman-teman. Hari ini Piknik mau ikutan ibadah. Piknik sudah mandi. Teman-teman juga harus mandi ya. Sikat gigi. Enggak mau. Nggak ada yang mendekat-dekat loh. Nah, sudah itu pakai baju yang rapi. Seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di sekolah minggu online kita kali ini. Yeay! Ya, Lause yakin semuanya pasti sudah siap nih ya. Sudah bangun pagi, sudah doa, sudah sarapan, sudah mandi, sudah pakai baju yang cantik. Pasti semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu ya. Mari semuanya duduk yang manis. Sebelum kita mulai puji-pujian kita, Lause pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami anak-anak-Mu akan bersekolah minggu walaupun lewat online. Tapi kami bersyukur untuk hari ini kami akan menyanyikan puji-pujian dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk kami duduk tenang, kami diam dan kami mendengarkan Lause bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya semuanya, ayo berdiri karena kita mau menyanyi lagu Ku daki 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 gunung. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhan. Ya, benar adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita sekarang sekolah minggu di
rumah saja, kita tidak bertemu di gereja, tapi Tuhan Yesus selalu ada dengan kita. Ya, puji Tuhan, sekarang kita mau nyanyi lagu lagi nih tentang kasih Yesus yang lebih indah dari apapun. Mari kita mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, kasih Yesus lebih indah dari apapun. Kasih Yesus mengalahkan segalanya, karena Yesus mengasihi kita semua. Ya, mari silakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan cerita dari Lause Ike. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian bernyanyi bersama-sama, yaitu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu, juga semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari adik-adik kita nyanyi sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu, juga semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya adik-adik, benar sekali, Alkitab adalah
Alkitab adalah buku yang berisi tentang kebenaran dan menceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan cerita dari Lause Ike. Pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Lause berharap semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah adik-adik, pada minggu yang lalu kita telah mendengarkan cerita bagaimana Allah memimpin umatnya, yaitu bangsa Israel, keluar dari Mesir. Dan pada saat ini Lause akan cerita, yaitu bagaimana Allah menyediakan makanan untuk bangsa Israel. Nah adik-adik, bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, mereka melintasi padang gurun. Mereka sedang berjalan dari Mesir menuju ke tanah yang telah dijanjikan Allah untuk diberikan kepada umatnya. Mereka sudah berjalan berminggu-minggu dan telah memakan semua makanan yang mereka bawa dari Mesir. Mereka membawa bekal, mereka bawa makanan, minuman ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan pada satu ketika umat Allah ini merasa lapar dan mereka mulai mengeluh. Kami tidak punya apa-apa untuk dimakan, Musa. Mereka mengomel kepada Musa. Lalu mereka pun berkata, "Mengapa kamu membawa kami keluar ke padang gurun yang kering dan panas ini? Kami akan mati kelaparan di sini. Seharusnya kami tinggal di Mesir. Paling tidak kami mempunyai makanan yang kami inginkan di sana." Musa mendengar omelan dari orang-orang ini, adik-adik. Ia tahu mereka mengomel karena mereka tidak percaya bahwa Allah akan selalu menjaga mereka. Nah adik-adik, Allah sangat mengasihi mereka. Allah mendengar keluhan, omelan dari orang-orang itu. Lalu Allah berkata kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Nah adik-adik, sore itu Allah yang penuh kuasa dan menakjubkan memberikan bangsa Israel daging untuk dimakan. Wah, Allah mengirimkan sekawanan burung puyuh. Burung-burung itu terbang turun ke perkemahan bangsa Israel, adik-adik. Lalu orang-orang menangkap burung-burung itu dan mereka memasaknya untuk dimakan pada waktu malam. Bangsa Israel sangat gembira, mereka bersuka cita karena mereka menikmati makanan yang Allah kirimkan kepada mereka, adik-adik. Semua orang makan dengan banyak dan lahap. Allah telah menepati janjinya untuk memelihara umatnya. Dan pada pagi hari, ketika orang-orang itu bangun tidur, mereka melihat sepihan putih tipis di atas tanah, yaitu namanya mana. Itu adalah roti yang Tuhan berikan untuk kalian makan, kata Musa kepada bangsa Israel. Ia memberitahu mereka untuk mengumpulkan mana yang cukup untuk hari itu saja, adik-adik. Allah akan mengirimkan lagi besok, katanya kepada mereka. Nah, adik-adik,
Allah ingin umatnya percaya bahwa Ia akan memenuhi kebutuhan mereka hari demi hari untuk mempercayai penyediaannya. Tetapi beberapa orang tidak taat. Mereka mengambil lebih banyak dari yang mereka perlukan dan menyimpannya untuk nanti. Dan pada pagi berikutnya, mereka menemukan apa yang mereka simpan semalam telah membusuk dan penuh dengan cacing. Wah, baunya sangat tidak enak untuk dicium adik-adik. Setiap hari, Allah memberikan umatnya semua makanan yang mereka perlukan. Dan pada hari sebelum hari Sabat, Musa menyampaikan kepada orang-orang itu berita dari Allah. Musa memberitahukan agar orang-orang itu mengumpulkan mana yang cukup untuk 2 hari. Nah, adik-adik, menjelang hari Sabat, mereka disuruh untuk mengumpulkan persediaan makanan selama 2 hari. Besok adalah hari untuk beristirahat. Sabat yang kudus bagi Allah, kata Musa kepada bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya mengapa hari ke-6 Ia memberikan kalian roti untuk 2 hari. Adik-adik, Allah sendiri akan menjaga mana itu, yaitu roti, tetap segar sehingga pada hari Sabat nanti umatnya dapat menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah dan beristirahat. Tetapi adik-adik, beberapa orang tidak mematuhi perintah dari Allah. Kali ini mereka tidak mengumpulkan cukup roti. Mereka tidak mengambil roti untuk persediaan 2 hari. Ketika pada hari Sabat, mereka keluar untuk mengumpulkan roti seperti biasanya, tidak ada satupun serpi mana yang ditemukan oleh orang-orang tersebut. Sekali lagi, Allah telah memenuhi janjinya dan Ia ingin agar umatnya mendengarkan, percaya padanya dan juga taat. Adik-adik, Allah tahu apa yang terbaik untuk bangsa Israel. Ia tahu mereka perlu makanan. Ia tahu mereka perlu beristirahat dan beribadah kepada Allah. Allah ingin umatnya belajar untuk percaya bahwa Ia memberikan segala kebutuhan mereka. Adik-adik, Allah tahu dan sangat mengerti apa kebutuhan kita. Allah memenuhi kebutuhan adik-adik maupun kebutuhan Lose. Untuk itu, biarlah kita semua senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur untuk makanan, untuk minuman, untuk segala sesuatu yang Allah berikan. Dan juga kita harus mengucap syukur untuk orang tua yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Untuk itu, biarlah kita selalu percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa memuji Allah dan kita senantiasa percaya dan selalu bersyukur kepada Allah, adik-adik. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu kali ini yaitu Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sekali lagi, Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, adik-adik,
aktivitas kita pada minggu kali ini yaitu jika sudah menghafal ayat hafalan dan juga telah menyelesaikan aktivitas, jangan lupa silakan dikirimkan ke WhatsApp online Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan ya, sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai bertemu pada minggu depan. Kita akan berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami agar kami selalu mengucap syukur, percaya, dan senantiasa memuji Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sampai bertemu pada minggu depan. Dadah.
14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13b. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Mazmur 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdiri tegap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Baik. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.